Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat channel Pak Dinung. Sekarang saya ada di ngobrol bareng sahabat kita ini yang tercinta ini, Pak Haji Tatang Kustiwa, SPI. Ya. Beliau sudah punah, tetapi rekam jejaknya, tapi positif ya. Kita lihat rekam jejaknya di SMK 1 Minggu. Ini rumahnya di mana ini, Pak? Komplek PDK. Komplek PDK. Blok B, Blok B 30. Nomor 30. Kecamatan Kesambi. Oh, Kesambi ya? Iya, Kelurahan Sunyaraji. Kelurahan Sunyaraji, iya, iya. Alhamdulillah nih, sahabat channel Pak Dinung, saya sudah berada di kediaman beliau, Pak Haji Tatang Kustiwa. Hai, alumni. Nih, beliau yang akan memberikan banyak informasi, kenang-kenangan barangkali ya untuk kalian-kalian yang ada di sana. Haji, campur-campur dia ngomongnya ya, nanya nih Pak Haji, Pak Tatang. Iya, udah. Anu CS banget nih dulunya ya, CS banget kalau kita di lapangan ini. Pak Haji di Mundu ini berapa lama itu? Saya mulai tahun 8 diangkat tahun 81. 81? Iya. Pensiun kemarin 2016. Kurang lebih 35 tahun. Jatuh. Terus ya nggak kemana-mana lah istilahnya. Nggak kemana-mana. Di Mundu tuh. Iya, di Mundu. Alumni Mundu? Alumni Mundu. Alumni Mundu angkatan saya lulus tahun 76. 76. Angkatan keberapa nggak tahu ya? Ya lupa berapa, belasan lah gitu ya. Soalnya anak-anak sekarang tuh nggak tahu dari mulai mana awalnya. Anak sekarang itu udah dia sudah punya angkatan sekian, tahun sekian. Nah, kalau kita kan udah apa? Iya. Tahun ya, ya. tahun lulus. Ya. Tahun lulus, iya. Tahun 76. Nah, tahun 76 itu lulus langsung kerja. Jadi enggak, gini kan. Ya ini dari sekolah dulu kan. Dulu sekolah kita kan di Pasuruan. Nah, saya peralihan. Begitu pindah, saya yang pertama mungkin angkatan saya yang di Kalijaga. Dari Pasuketan. Yang sekarangnya jadi SMP 15. Ya, oh, iya itu dulunya STMPL. Iya, betul. Tahun 76 angkatan itu 75 77. Ya, saya akan 76 lulus. Jadi 75 74 tidak yang bisa ke Kalijaga. Ada nggak teman seangkatan yang kemudian mengabdi di Mundu? Ya itu hanya Pak Muhammad Soleh itu. Oh, Pak Soleh. Iya. Abah. Iya. Iya. Itu yang seangkatan itu. Satu orang. Itu dari sekolah. Ya. Ceritanya gimana kok sampai bisa ngajar di Mundu? Oh, ceritanya begini, Pak. Ya ini sih mungkin nasib saya harus dari guru ya. Iya, nasib dari guru. Sebab dulu sebelumnya begitu lulus itu Pak, jadi saya itu kuliah di Akademi Pelayaran Semarang, Pak Ferni. Iya. Ada teman seangkatan tapi orang Kabupaten Kabupaten ada 2 orang. Nah di sana 1-2 tahun, ya 2 tahun satu. Makanya sayang yang namanya pendidikan dasar udah berapa 3-4 bulan Pak. Di Akademi ya keras kayak di STMPL. Jadi saya udah nggak kaget di sana. Udah biasa dengan pelatihan, ya ketarunaan juga. Kemudian, nah udah dari situ saya 2 tahun. Nah, karena ya ini kebentur ya, terus terang aja. Mungkin nasib dan sudah harusnya seperti garisnya. Ya, garisnya. Saya waktu itu udah 2 tahun pro apa? Mungkin sekarang kan di Mundu ini ada niaga apa ya? Iya. Saya kan niaga di situ. Oh. Iya. Jadi udah tahun prola. Prola itu kalau ada bahasa STMPL mungkin praktek PKL. Iya. Nah, itu
sangat dulu itu sangat susah Pak dari kapal, dari tua untuk praktek itu sama dengan orang melamar kerja Untuk praktek susah. Saya di Jakarta tuh wah berapa ya mungkin boleh dikatakan di Indonesia pada rolanya di sana. Nah, saya kebentur kurang lebih saya 6 bulan lah di sana. Saya ya aslinya pesimis ya karena udah lama berusaha tiap hari ke perusahaan ini kayak melamar kerja aja untuk mencari tempat praktek. Akhirnya saya oleh orang tua udah pulang dulu aja, katanya iya kan, pulang dulu aja kalau belum dapat aja sih. Ya sambil begitu saya pulang ke rumah, kemudian kebetulan kakak juga dari Cirebon, saya ikut ke PKK hidup sementara gitu. Iya. Pulang tuh kemana? Apa ya? Aslinya mana sih? Asli saya orang Songo Pak, Sumedang. Oh Sumedang. Iya. Oh. Makanya kan banyak alumni yang dari daerah yang udah sekarang udah pada jadi tuh ya, saya lihat di Facebook ini itu orang jadi ada yang udah jadi nakoda, orang sana Pak, orang pada jadi nakoda, ada yang jadi mualim, ada yang di kapal pelni, ada yang di kapal kargo dan sebagainya. Yaitu ya mungkin awal jejaknya ya mungkin karena saya orang sana ya jadinya kan nyambung gitu lah. Iya, walaupun sekarang kita udah nggak tahu gimana gitu ya. Nah setelah itu gimana itu? Nah setelah pulang itu, nah kemudian riwayat sejarah saya itu bisanya waktu itu saya sambil di nggak ada kegiatan waktu itu pulang dari Jakarta saya lama-lama kan kata-kata saya iseng-iseng lama. Nasib bagus Pak, saya itu diterima ngelamar di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat. Diterima Pak. Saya ditempatkan di Pamengpedan. Pamengpedan, ya. Nah itu, ya udah. Saya alhamdulillah ya, gitu. Walaupun saya syarat ininya kuliah ini tidak lanjut, saya diterima lah di Dinas Perikanan waktu relevan lah waktu itu kena sekolah perikanan ke Dinas Perikanan. Nah saya dari Dinas Perikanan itu waktu itu saya masih belum di surat panggilnya udah ada, tapi harus melengkapi syarat-syarat biasanya kan syarat pemberkasan sekarang gitu ya. Betul. Begitu pemberkasan saya kan datang ke sekolah legalisir STTB. STMPL ke STMPL nih? Iya, ke STMPL. Yang di mana ini? Iya, yang di Dinas Perikanan itu kan syarat-syaratnya ada kan legalisir ke STMPL. Yang di mana? Yang di Pasukesa? Ya, yang udah dijaga kan udah dimundu. Iya. Nah, udah itu saya legalisir ya. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Ael Hadi. Pak Hadi ya. Nah, kemudian saya melegalisir ke situ. Nah, nasib saya dulu kan legalisir sekolah ke provinsi Pak, ke Kanwil, ya kan, Bandung. Nah, nasib mungkin Allah menunjukkan kepada saya, tiba-tiba waktu saya legalisir di Bandung di Kanwil, ada Pak Atim. Iya, katanya pernah ngajar di STMPL katanya. Saya juga nggak paham dong. Nah akhirnya saya ke sana legalisir, dia ditanya, nah saya ditanya sama dia, kamu lulusan STMPL ya? Iya Pak. Nah sekarang mau nggak jadi guru? Gitu. Nanti ya saya mau nggak jadi guru di STMPL? Loh, saya kan dari STMPL, Bapak masa jadi guru di situ kan? Ya itu aneh gitu kan? Iya betul. Enggak, nanti disekolahkan lagi katanya, disekolahkan lagi, kuliahkan lagi. Ya, kalau mau, ini ada peluang. Nah ada peluang. Waktu itu kalau angkatan Pak Haji Cecep, Eli, Pak Ajit, kemudian Pak Didi waktu itu. Pak Dohri, ya Pak Dian, kan 11 orang cuma itu udah tercatat Pak untuk menjadi guru, istilahnya
G3DK, guru kejuruan. Iya, Sebentar. Tadi prosesnya kan, ya maaf kalau dibilang lucu ya. Iya. Karena ingin melegalisir STTB Ya. untuk pemberkasan di dinas perikanan. Iya. Tapi begitu sampai ke Bandung malah ditawari mau ngajar juga. Enggak, iya. Masya Allah. Ya. Yang 11 orang Ya. alumni mundur sudah tercatat. Sudah tercatat. Berarti 11 3 yang belum tercatat. Oh, saya susulan, Pak. Oh gitu. Saya itu, dia itu di Mundu itu, di SMPL itu butuh 11 orang. Butuh 11. Ya, sudah ada 8. Memang yang 8 untuk lulusan SMK. Oh. Yang 3 jatahnya untuk S1. Hmm. Belum tidak ada yang S1. Yang S1 kosong. Iya. Dia nawarin, Pak, udah isi aja katanya, kalau mau 3 orang. Tambahannya saya masih ingat, saya almarhum Pak Komat, almarhum Pak Siang, apa nih, Pak Adnan. Oh. Itu yang tambahan, Pak. Yang lain itu ya maaf, mungkin punya channel apalah, nggak ngerti. Kalau saya mah ya bahkan saya di sudon kan oleh Pak kepala sekolah, itu saudaranya Pak Atim, padahal nggak tahu saya. Memang Pak Atim itu orangnya baik, Pak. Ya akhirnya bukan ke kayak, kalau saya sih udah jelas ya, menunjukkan jalan, gitu. Tapi dirasakan oleh teman-teman juga. Yang buat itu yang lain yang sudah tertahu. Memang baik, iya. Bela sekali. Makanya saya itu, rezeki lah, boleh dikatakan rezeki itu yang diinginkan. Akhirnya dengan itu saya datang lagi ke sekolah, ke Pak Hadi kan. Oh, jadi diterima nih ceritanya, akhirnya siap saya jadi guru. Iya, dia tawarin Menerima tawaran, gitu. Saya menghadap ke Pak Hadi, Pak, saya maaf, saya udah ke Kanwil, gitu. Kemudian saya ditawari, katanya ada perekrutan untuk guru. Dan ya apakah dia melihat nilai di ijazah saya rada lumayan gitu kan? Iya kan? Ya latar belakangnya saya nggak apa, terus yang keduanya masih ada peluang. Iya. Akhirnya ya Pak Hadi juga nggak langsung, Pak, nggak langsung. Nanti dulu katanya, iya kok kan udah ada cerita yang 8 orang itu. Iya Pak, kata menurut informasi dari Pak Ati, ada peluang 3 orang lagi untuk jurusan W1, tapi tidak ada emisi. Karena tidak ada. Tidak ada. Itu waktu itu belum ada jurusan teknik penangkapan. Iya, betul. Akhirnya ya ini ya saya dengan besar hati, saya juga tidak terlalu kecewa sebab saya udah pimpinan perikanan, udah ini ya kan, udah legalisasi, tinggal memberkasan. Iya, akhirnya ya lama kelamaan ya saya juga pemberkasan berlangsung ya, cuma saya belum sempat kirim ke sana gitu. Nah, mungkin seminggu kemudian itu ada informasi dari sekolah, Bapak silakan menghadap ke sekolah, katanya gitu. Yang ngomong siapa tuh? Ya Pak Rohadi. Pak Rohadi langsung? Iya langsung. Ya mungkin, ya itulah tadi sudahnya Pak Atim, saudara Pak Atim dan sebagainya. Dia kan orang Kanwil ya mungkin, iya dekat, ya iya betul. Nah akhirnya saya dipanggil, boleh katanya kalau mau itu nanti ikut seleksi. Ya saya itu kenapa saya ada semangat itu bukan apa-apa, Pak. Saya kan waktu di Semarang ya, Akademi Pelayaran, boleh dikatakan stop gagal ya. Ini ada peluang untuk kuliah lagi. Saya sih rasanya besar hati. Akhirnya saya ya udah saya terima. Ya akhirnya saya melengkapi syarat-syarat itu. Nah, ketemu dengan yang 3, almarhum Pak Dian dan Pak Adnan, kapan itu? Pak, ya saya nggak paham. Mungkin sekolah yang menentukan.
Enggak, Pak Tatang ketemu dengan beliau kapan? Di Ya. sekolahnya? Ya, perekrutan Pak Adnan dengan Pak Komar itu saya nggak tahu. Ya, mungkin sekolah yang menentukan, Iya, yang mengambil gitu. Hanya kalau saya mah dari Pak Atin. Jadi dari Kan Atin. ketemu tuh akhirnya di sekolah? Di sekolah, Ketemu. iya di sekolah. Di Mundu nih? Di Mundu, ya di Kalijaga itu. Bahkan ketemunya dengan yang Yang 8 8 itu, tadi. iya, yang Pak Cecep CS itu. Iya. Iya, dengan Pak Soleh, dengan Pak Dobri, Pak Haji. Itu tahun berapa itu? Ya, Mulai ngajarnya berarti 80 80-an. 80-an. 80-an itu kan diangkat ya. Diangkat ya? Iya. 80-an berarti ya. Nah, itu 80-an. Nah, waktu itu kan tidak langsung Ngajar. kuliahkan. Oh, nggak langsung dikuliahkan? Saya itu Pak Nung, ya terus terang aja, waktu itu mah hanya jadi sifatnya kayak invaler. Asisten guru. Bukan asisten dosen. Iya, asisten guru. Nah, di mana ya saya ambil positifnya aja. Saya belum pengalaman bagaimana mengajar, bagaimana ini. Akhirnya terus terang aja kalau saya sih positif. Ya positifnya itu pengalaman ini untuk bekal gitu kan ke depan. Sehingga kalau ada guru yang tidak hadir, saya masuk gitu. Ngajarnya itu materinya apa, bahannya minta ke gurunya, Pak, apa gurunya, atau bisa apa menjelaskan apa atau mencatat apa, itu kayak Itu semuanya itu 11 orang begitu? Ya, 11 orang. Iya, 11 orang. Nah, ini untuk Pak Haji Tatang nih pernah ngajar apa pada waktu itu? Wah. Menjadi invaler itu? Ya itu kebanyakan saya ya karena Kejuruan. guru kejuruan, di kejuruan aja, misalnya ya di pelajaran komunikasi, di pelajaran olah gerak, di pelajaran ya seperti itu. Tapi sewaktu-waktu kalau memang kebentur normada adalah norma kalau sekarang sadar saya apa? Ya sama sih. Pernah ngajar apa sih? Apa? Pernah ngajar apa itu? Ya kalau ngajar kan dulu mah istilah ada pelajaran percakapan bahari. Enggak, kalau selain kejuruan, Selain madanya. Kejuruan dulu tuh saya pernah ngajar olahraga. Ya dengan bahaya olahraga itu. Waktu itu guru aslinya siapa? Guru Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Almarhum. Iya. Pak Mungkin Ibrahim. Teman-teman angkatan sekarang beliau belum tidak mengenal. Iya. Saya pun mengenal nama beliau itu Iya. dari teman-teman yang memang pernah menjadi invaler dari beliau ya. Iya. Sosok Pak Ibrahim itu ya. Iya. Dan motivasi jadi invaler itu begini Pak Nu. Jadi kalau saya masuk, dulu kan ada istilah honor yang 3 bulanan itu Pak, dulu tuh. Nah itu apa dibagi separuhan itu. Honor ini tentang honor nih. Honor, iya makanya saya paling rajin jodoh. Wah lumayan nih 3 bulan dapat sekian. Nah, jadi di setiap ngajar di bawah itu ditulis nama saya gitu. Pelajaran apa dia ganti ke saya gitu. Terus guru aslinya dapat bagi 2. Iya. Oh, 10 rupiah dibagi 2, 5 rupiah. Iya, betul. Semangat itu. Ya semangat. Ya karena ya gimana ya untuk tambahnya sih karena ya untuk bekal itu kan. Iya. Tambahnya sih. Ya, gitu. Jadi tambah ada intrik-intrik itu ya. Ya, menambah semangat lah. Semangat. Berapa lama Pak menjadi invaler itu? Mungkin ya sebelum pendidikan ke ini. Sekolah kemana sih? Sekolah saya itu yang pertama Pak ya kan ini yang 11 ini bagi 2 gelombang. Gelombang. Satu gelombangnya itu 5 orang dan 6 orang. Gelombang Pak Cecep, CS itu kena awalnya dari awal mungkin gelombang pertama. Kalau gelombang keduanya itu saya, Pak Ajin, Pak Kusnan dulu itu ada Pak Kusnan. Kemudian Pak Soleh kalau nggak salah. Itu gelombang kedua. Gelombang pertama Pak Cecep, Pak Dobri, Pak Didi, ya, kemudian Weli. Nah ini gelombang pertama. Nah gelombang
pertama waktu itu ke AUP Jakarta. Udah dapat 6 bulan. 6 bulan. Ini gelombang pertama dulu nih, gelombang 4 CCSN. Nah, gelombang keduanya saya berikutnya yang AUP juga. Oh, AUP juga. Nah, itu selama 1 tahun kalau saya. 1 tahun. Kok beda? Iya, nggak tahu tuh. Waktu itu ya kena dalam rangka uji coba ini Pak, uji coba pendidikan di atas STMPL lah, barangkali seperti itu. Coba dikaderkan untuk guru. Nah, makanya di AUP juga saya ikut tingkat 1 Taruna. Kan tingkat di AUP Taruna, Madya apa ya tingkat tiganya tuh pertama bukan apa ya bisa lupa lagi tingkat tiganya ya pokoknya sih utama Taruna perdana 3 tuh kelas 3-nya itu perdana gitu. Nah, kelas 2-nya Madya. Ya, tingkat 2-nya dia. Nah, itu saya ikut di Taruna itu mau ikut. Ya, kalau bahasa STMPL itu LDDK, ayo pakai seragam hijau-hijau, pakai sepatu indah, jenggol, pakai koper aduh lucu ya, waktu itu selama kurang lebih berapa ya 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Jadi di sela-sela kuliah sorenya LDDK lah kalau bahasa ininya. Ya, jadi sahabat ngobrol bareng sahabat bahwa ini beliau Pak Haji Talang juga setelah memasuki dunia kerja di STMPL kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar karena program pemerintah di AUP Jakarta. Beliau juga mengikuti apa yang dikenal dengan LDDK ya, mungkin lupa nama yang di AUP-nya programnya ya. Selama kurang lebih 3 bulan dan memang pendidikan kedisiplinan ini untuk membuat keberadaan fisik, psikologis kita, mental kita, karakter kita terbentuk ya, sehingga ya tidak salah, tidak keliru, beliau ini sudah terbentuk lah bagaimana membentuk karakter taruna-taruna di SMKN 1 Mundu Cirebon. Pak Haji, mungkin sahabat di sana belum atau tidak ada yang mengenal sosok Pak Dohri, beliau udah almarhum ya. Kemudian Pak Dian, Pak Haji Adnan mungkin sudah ada beberapa. Pak Kusnan itu kemudian yang saya ingat dan saya tahu beliau mengajar di SMP 15 sampai purnanya. Saya dengar beliau udah hampir setahun ini udah nggak ada udah putus, sudah meninggal, nggak aman. Masih ada beberapa sahabat-sahabat kita yang masih sehat ya, seperti Pak Haji Cecep, Pak Tatang sendiri, Pak Haji Tatang, kemudian Pak Haji, mudah-mudahan kondisinya semakin membaik ya Pak Haji sekarang ya. Siapa lagi? Pak Haji Eli, Pak Soleh, ini alma mater kita ya dari SMK 1 Mundu ini. Pak Tatang, ya. Kemudian pengalaman apa sih yang menarik selama mengajar kurang lebih 35 tahun di SMK 1 Mundu ini? Ya menurut karena saya itu dilahirkan dari STMPL. Dilahirkan dilahirkan dari STMPL. Ya, jiwa rasa tanggung jawab dan memilikinya itu sangat terasa. Ya, sepertinya seperti kalau rumah-rumah sendiri, kalau istilahnya keluarga sendiri, ya saya dilahirkan, dibesarkan di situ, sehingga ya alhamdulillah mungkin kehidupan saya harus dari situ gitu. Jadi ya saya pengabdian saya selama di STMPL ini ya banyak sukanya daripada dukanya. Kehidupan yang seperti ini karena di STMPL. Jadi saya nggak akan menghilangkan apa rezeki yang diberikan.
Purna udah berapa lama nih sekarang? Sekarang saya 2016, berarti hampir 6 tahun Pak. Terasa. Iya. Wah. Udah baru 6 tahun Pak. 6 tahun jalan ini berarti kan? Iya. Bulan apa sih? Bulan Mei. Mei. Saya lahir April, jadi kan per 1 Mei 2016. Ya, 6 tahun jalan. Iyalah. 6 tahun jalan. Bukan waktu yang sebentar. Tapi ya, nyatanya kita masih bisa bertemu. Ya, sahabat, ada satu hal yang ingin coba saya garis bawahi. Beliau ini lahir di STMPR, besar di STMPR, dipurnakan di STMPR, sehingga beliau tadi menyampaikan bahwa justru lebih banyak sukanya ketimbang dukanya. Wow, teman-teman yang masih berada, yang masih aktif di STMPR, ayo besarkan lembaga kita ini. iya betul. Tanggung jawab kita bersama ini ya. Terutama yang muda-muda ini, jangan lalai bahwa perjuangan STMPR sedemikian rupa. Ya, dari mulai, nah ini Pak Haji Tatang nih, dimulai dari mungkin berapa bangunan Pak Tatang waktu itu? Waktu awal itu Awal 74-an mungkin ya? Ya, kita 74-an ya. Di Mundu di berapa bangunan itu? Kurang lebih saya masih apa, 1, 2, 3, 6 blok. 6 lokal. Kalau boleh tahu 6 lokal itu kira-kira yang di bagian mana kalau sekarang? Kalau sekarang ini adalah jejerannya Pak Jamal. Ini yang dari lab. So pintu masuk dulu itu beda, iya. Ya di pojok sini, ujung kanan kiri kan. Sekarang apa tuh ada apa THP tuh? Iya, ya itu dia di situ. Lokal itu ya. Ya, nah itu, nah lurus ke sana Pak. Nah lokal, 4 lokal ke ininya yang dekat masjid. Masjid itu yang di Lubak itu kan yang di. Ini sih 2 lokal sana. 4 lokal jadi letter L waktu itu. Jadi mungkin gini, sahabat, kalau tadi mungkin nggak begitu apa yang kondisi sekarang. Iya. Itu pertama adalah lokal yang sekarang dipakai kelas TKPI, yang sebelahnya ruang konstruksi. Iya, betul. Satu apa namanya ya, satu baris lokal gerbong gitu. Kemudian belok kanan sekitar masjid. Iya. Sekarang udah nggak ada bangunannya. Dihancurkan, dijadikan masjid. Iya. Kemudian deretan yang kurikulum kalau tidak salah. Iya. Kemudian di belakang lapangan 2 itu sawah. Iya. Karena saya datang tahun 89 itu masih ingat lah itu ya. Ya, yang sekarang dipakai ruang guru itu kolam. Itu dulu kolam. Yang sekarang ruang guru itu kolam. Wow, ini apa namanya, mencari jejak ini. Beliau jauh lebih tahu, alumni STMPR, kemudian besar dan purna juga di STMPR. Pak Haji, apa sih pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk adik-adik kita yang muda-muda, yang alumni juga nih, gimana Pak Haji? Ya, barangkali sementara untuk alumni saya bangga dengan persatuan dan kesatuannya ya. Juga tolong saya pesan kepada alumni, besarkan alma mater kita itu ya. Jangan sampai ya istilahnya habis mati sepah dibuang. Betul. Tetap aja namanya keluarga, kita dilahirkan dari muda, kita harus punya rasa bangga dengan, apalagi kondisi muda sekarang. Waduh, udah jauh dari sarananya, bangunannya, termasuk siswanya. Zaman saya dulu siswanya itu satu jurusan hanya TPI dulu istilahnya. Hanya 3 kelas. TPI itu sekarang NKPI ya? Iya, betul. Dulu teknik penangkapan ikan. Iya. Sekarang kan menjadi NKPI ya. Nah, itu ya kebanyakan kan memang ya alma mater alumni ini ya adalah suatu hal yang mungkin kita banggakan. Termasuk saya juga alumni, sekolah kita sudah besar seperti ini, ya kita besarkan lebih
apa misalnya dari alumninya nih bersatu, besarkan adik-adik kita, angkat adik-adik kita dalam peluang kerja, dalam sarana barangkali dan sebagainya, sehingga betul-betul kita sekolah kita itu sekolah milik kita. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian teragak lulus. Kebanyakan kan ya kalau sekolah lain saya perhatikan kalau udah lulus ya udah tidak ada lagi komunikasi, hubungan dan sebagainya. Nah kebetulan kan kita ada ikatan alumni nih. Nah itu udah salurannya barangkali yang besar. Iya, terima kasih Pak Haji. Sahabat Ngobras, bahwa beliau berpesan jaga kebersamaan, ya. Ikatan alumni STMPL SMK 1 Mundu Cirebon ini jangan lupa ya. Tadi beliau sampaikan jangan sampai habis manis sepah dibuang. Saya yakin tidak demikian adanya. Rasa memiliki yang tinggi itu menjadi satu proyek besar, modal besar bagi kita untuk membesarkan sekolah kita. Jangan sampai bangunan begitu kokoh, sarana begitu lengkap, tetapi tidak didukung oleh orang-orang yang kokoh, orang-orang yang punya mental karakter yang hebat di dalamnya. Ini yang sedih barangkali, karena beliau adalah salah satu sosok yang pernah ikut menorehkan, membuat sejarah sekecil apapun sejarah, tapi tetap adalah sebuah sejarah dari beliau dan kawan-kawannya untuk bisa membuat SMK 1 Mundu berjalan seperti saat ini. Iya. Begitu Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji telah diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, berbagi cerita. Berbagi cerita untuk channelnya Pak Denung. Ya, mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Amin. Komunikasi silaturahmi kita tetap bisa berjalan dengan baik. Ya. Demikian, terima kasih sahabat channel Pak Denung di konten Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Ya. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.